Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Astaghfiruhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah bisa ketemu kembali. Akhirnya bisa kita melanjutkan acara rutin kita yang kajian untuk malam hari ini. Masih melanjutkan di bab yang ke-62, bab tentang isar ini. Tentang mementingkan orang lain bukan menguasai kita atau sebab memberikan atau membantu pertolongan. Sekarang hadis yang kedua dari bab. Wa anhu, dan darinya qala. Anhu di sini kembali ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seperti di hadis yang pertama. Dan darinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amul isnaini kafis salasati wa ta'amu salasati kafil arba'ati, muttafaqun alaihi. Nah, di sini sahih. Sabda beliau, makanan dua orang itu mencukupi untuk tiga orang. Ya, ta'amul isnaini kafis salasati wa ta'amu salasati, dan makanan tiga orang itu kafil arba'ati, bisa mencukupi untuk 4 orang. Wa fi riwayatil muslimin, dan dalam satu riwayat pada Imam Muslim, an Jabirin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'amul wahidi yakfil isnaini, makanan untuk satu orang bisa mencukupi untuk 2 orang. Wa ta'amul isnaini yakfil arba'ata, dan makanan untuk 2 orang bisa mencukupi 4 orang. Wa ta'amul arba'ati yakfis samaniyata, dan makanan 4 orang bisa mencukupi 8 orang. Di riwayat Imam Muslim dari arah Jabir bin Abdillah. Kalau di atas tadi Bukhari dan Muslim, yang ditulis di kitab Bukhari, kemudian dari arah Abu Hurairah. Sama sekalian Bapak-bapak rahimahullah, beginilah Islam itu. Ada makanan, ini makanannya makan saja. Tapi begitu ada teman yang lapar butuh makan, maka diajak makan. Tambah barokah sabda Rasul, makanan yang mencukupi 2 orang bisa mencukupi untuk 3 orang, nanti tambah 1 orang. Makanya bareng-bareng. Ya, bareng-bareng itu artinya bisa tempatnya sendiri-sendiri atau bisa satu piring. Maka
makannya bareng. Kalau saudara kita yang di jamaah tabligh ini itu makannya itu satu wadah, kemudian ya tergantung kalau 8 orang mungkin 4 ini, kalau 6 orang mungkin 3 kurang tahu. Nah, intinya saya tahu makannya bareng-bareng. Yang nasi kemudian lauknya di tengah, kemudian makannya bareng-bareng. Nah, mungkin juga mengamalkan ini mungkin ya kita husnudon mereka itu mengamalkan hadis. Terus kemudian makan untuk 3 orang, maka mencukupi 4 orang. Jadi tidak ada alasan untuk menolak. Artinya, dengan begitu ini makanan bukan mencukupi 1-2 orang. Wah, patut itu tidak. Tapi juga diajak gabung makan. Maka dalam kitab ini oleh pengarang kitab ini dimasukkan dalam bab ihsan tadi, mementingkan orang lain tanpa dia sendiri bahaya, tidak membahayakan akan dirinya, tambah barokahnya. Bahkan di riwayatnya Imam Muslim dari arah Jabir, dari arah sahabat Jabir radhiyallahu anhu, makan 1 orang cukup untuk 2 orang. Jadi kalau kita lagi makan kemudian ada tamu itu punya hak, ya, punya hak selama 3 hari. Jadi tamu itu ada hak, kemudian tuan rumah juga ada kewajiban untuk menjamu tamu yang baik. Jadi istilahnya tamu anak itu bisa kalau memang ada. Saya boleh, yang petak, buatan kesel nih enten teh tidak apa-apa. Dia buatan pekiu, tapi nih biasanya mau jauh pekiu bagi. Tuan rumah pun juga begitu menghormati, jangan sampai saya ini orang sampai. Karena tidak membahayakan saya lapar, semalaman lapar, tapi tidak membahayakan. Jangan sampai nungguin tamu tapi cerita. Gue lucu ada, tapi saat ini gede bugar gane kan. Ribut cerita nanti. Gue dasar, wah saya kira gue beras enggak gitu ya. Pas. Jadi mungkin tamunya kamu. Iya. Jak malam cerita beras enggak. Rego minyak muda. Mungkin tujuan tuan rumah itu cuma sekedar informasi, tapi bagi yang menerima si tamu ini tahu diri dan berarti mana nih sidik lain. Saya ceritakan bisa pernah diundang oleh teman yang habis ngaji kitab Sahih Bukhari itu ngaji dan telepon ada istrinya. Dan saya kaget, saya kira sampai di telepon bahasanya luar biasa. Istrinya itu busuk komedi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin kurang betul rencang tentang ini penjenengan syahid jaharan dan tujuan. Lo kita kan siapa? Tadi sana di istrinya. Begitu jatuh ke anaknya jejek, 3 jejek itu lalu lagi. Anaknya kecil. Sampai yang setahu saya, maka anaknya juga bosok api-api sama ayahnya sama ibunya di bosok nih kromo inggil ya didengar tiap hari di rumah itu kok dengan itu. Makanya dia tidak mentekakan anaknya, bukan mentekakan anak, diajari uminya sendiri. Tekani boleh ngumpul dari bahasanya halus, bukan sekedar maaf buat terdahan anak kecil ukuran TK. Karena dia suami istri itu bosoknya gitu api sehingga anak itu dengar. Sementara kita tidak gitu. Anak itu ya pun bosok, kita tidak bosok. Akhirnya anak kita punya senjata. Bosok sing pripun. Terus wong tuane gimana diajari. Apalagi sama orang tua kita juga gitu. Ya, kita tidak bisa menyalahkan anak. Jadi kan kalian Bang, buatan bosok, tenang gitu kok. Undangan 1 orang tidak ada. Saya menyangka itu ada acara. Kok undangan ada pun? Jadi dulu nih, betul nih tentu. Dan itu undangan di dalam rangka dalam ini. Masya Allah, kita tuh undangan nopo. Tapi undangan ini kalau di sing kula
Terus belum bisa menemukan yang lain itu, suami istri ini bahasanya terlalu begini. Sampai anak-anaknya juga begitu. Jadi saya kembalikan dari sini. Bahkan to'amul wahidin yang fil ifnaini, makanan satu orang maka mencukupi dua orang. Ini artinya Rasulullah mengajarkan kalau kita baru makan dan itu adalah jatah kita, kemudian ada orang datang, perlu orang itu dibantu untuk makan, maka diajak untuk makan. Kemudian makanan untuk dua orang, wa ta'am itsnaini yakfil arba'ata. Jadi makanan untuk dua orang sebetulnya jatahnya untuk dua orang. Ini kalau dua orang ini kenyang, ternyata bisa mengenyangkan untuk 4 orang. Lebih barokah, Masya Allah, barokah. Bahkan makanan untuk 4 orang akan mencukupi sama niat 8 orang. Masya Allah. Jadi 2 kali lipatnya. Jadi kita mengundang 4 orang, kenalah ada tamu ini, maka jangan sampai ditolak. Kalau perlu diajak sekalian makan. Kalau mau, biasanya orang Jawa kan gitu. Nah, mesti perlu ya. Dia makan bubur, ini kita sekebal. Padahal gede, sama. Ngaku sih jadi luwe, luwe tenang. Wong Jawa. Itu. Jajan di tempat lain mahal, sambat. Tapi di tempat teman sendiri begitu digratis ini, belum betul beli koper dan banyak betul puluh no. Ya mau, ya mau ini disedekahkan. Akhirnya ikut cara ini. Atau mungkin di hal lain kalau sekalian hendaklah kita itu berbelanja itu melihat bagaimana usahanya kita itu putaran perekonomian itu di kalangan orang-orang muslim. Toh agak mahal sedikit taruhlah, cuma selisih 500 rupiah. Toh nanti buat sedekah juga, buat sedekah juga. Apalagi kalau dia itu nyantungnya anak yatim, nggak tahu ya. Selisih 1.000 mungkin atau 1.500 lah, kita sahabat, padahal saudara kita. Kalau ada untungnya mungkin Masya Allah untuk sedekah punya yatim. Bandingkan dengan belanja di tempat Cino, lebih murah, tapi untungnya kemana kita tidak tahu. Bekerja, secara otomatis kita itu menyuburkan perekonomian orang kufar. Sementara kita sama muslim sendiri malah tohlah kita itu saling membantu. Bagi yang jualan, ini saudara kita muslim lah, tak beri agak ringan saja, sedikit saja lah, untungnya mungkin lebih barokah. Bagi yang beli itu bukan untuk yang beli, tapi bagi yang beli agak mahal sedikit untuk saudara sendiri kok. Kalau dimakan jadi kenyang, jadi kuat, itu juga untuk ibadah. Sana ada lebihnya sedekah juga. Nah, bagi yang beli maka tidak ada masalah, agak mahal sedikit, tapi bagi yang menjual tidak masalah kalau itu diturunkan sedikit. Oke. Nah, kalau sekalian begitulah. Maka kita itu kadang-kadang itu apa kenyang? Lah ini tidak kenyang betul. Daharan sama teman mau cekap ini tidak cukup lah, kita sudah mengarani teman. Apa yang kita ucapkan kadang-kadang itu jadi doa juga. Jadi doa juga. Maka apapun juga insya Allah akan gampang. Apapun, wah ini kupikun mana ini kita itu kupikun lah, mana ini pun tadi. Pun bukan kita itu insya Allah cekap. Allah bukan. Arah daripada rezeki itu tidak dari sana saja. Petani itu rezekinya bukan dari sawah saja. Pedagang itu rezekinya bukan dari pasar saja. Rezekinya dari arah yang tidak dia disangka-sangka dan lain sebagainya. Jadi orang itu jangan sampai menjadikan satu penghasilan dijadikan Tuhan. Tapi
kamu itu tidak memperhatikan bagaimana orang-orang itu hawa nafsunya itu jadikan ilahnya. Jadi hawa nafsunya jadikan sembahannya. Kekhawatirannya sama pekerjaan, kalau dia tidak kerja dia tidak makan. Allah gimana kan saat itu? Padahal kerja itu hanya sekedar ikhtiar saja, usaha saja. Tidak bisa kita memberikan satu apa namanya? Kalau saya begini nanti saya akan hasilnya begitu ya. Itu Allah. Ya. Jadi inilah keberkahan yang Allah berikan kepada makanan manakala dia itu menolong kepada saudara muslimnya. Ya. Hadis yang ketiga, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, bainama nahnu fi safarin ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami ini pada bepergian, pada waktu safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sa'id Al-Khudri, inja rajulun ala rahilati, tiba-tiba itu datang seseorang itu di atas kendaraannya, ya, naik kendaraan rahilahnya, baik unta atau kuda. Lalu bagi si rajul tadi yang tiba-tiba datang tadi, faja'ala yadribu basaruhu yaminan wa shimalan, menjadikan ya diribu tadi kan memukul, jadi matanya itu tidak banyak memukul, mengalihkan pandangannya ke kanan dan ke kiri, yaminan wa shimalan, pandang ke sana, pandang ke sini kepada Nabi dan para sahabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya, man kana ma'ahu fadlu dhuhrin falyaqud bihi alaman la yadharu. Man, barang siapa yang kana ada ma'ahu bersamanya orang itu ada fadlu, ada kelebihan doktrin. Doktrin itu punggung, artinya tunggangan. Ada kelebihan tunggangan. Fal yaqut bihi, maka hendaklah membantukan bihi dengan orang yang tidak punya tunggangan. Ayo, siapa yang kalian itu punya lebih kendaraan satu, kalian bantukan kepada orang yang tidak punya kendaraan, meskipun dipinjamkan, gitu, supaya bisa berangkat. Gitu. Wa man kana ma'hu fadlun min zadin, dan barang siapa yang ada ma'hu bersamanya tadi fadlun, ada kelebihan min zadin, dari perbekalan, falyaqul bihi alaman la zadalahu, maka hendaklah dia itu membantukan atas orang yang tidak punya perbekalan baginya. Perbekalan makanan itu ya, ada yang lainnya. Siapa di antara kalian itu yang punya lebih perbekalan, hendaklah membantu kepada saudaranya yang tidak punya perbekalan. Ini Rasulullah. Dalam pepergian ada seseorang itu yang bersama dia itu jangan sampai ada yang lapar, ada yang kenyang. Khawatir Rasulullah. Ini di antara kita satu hubungan ini barangkali ada yang kenyang, ada yang lapar. Kenyang sama-sama dirasa, lapar sama-sama dirasa. Maksudnya nanti seorang pemimpin bertanggung jawab atas rakyat itu seperti itu. Ya, orang Indonesia semua ini sih betul kekurangan. Saya kekurangan masalah itu. Tidaklah orang yang punya kelebihan membantukan kepada yang berkekurangan. Misalkan secara pemimpin, mungkin presidennya
memberikan instruksi kepada menterinya kepada gubernurnya, kemudian kepada bupatinya kepada camat kepada kepala desanya kepada lurahnya, RW-nya, RW-nya kepada RT-nya, RT menyampaikan kepada masing-masing rakyatnya, akan sampai. Tapi terjadi tidak begitu. Itu nanti wewe yang boleh jadi kamu lapar tidak tahu, penting sakit nyaman. Rasulullah SAW tidak seperti itu. Pada kalau min asnafil mali. Pada kalau maka beliau menyebutkan min asnafi dari macam-macamnya al-mali harta. Ma dzakara apa yang beliau sebutkan. Hatta ra'aina sehingga kami berpendapat. Kami melihat annahu bahwasanya la haqqa tidak ada hak li ahadin untuk seorang pun minna dari kalangan kami para sahabat. Fi fadlin pada urusan kelebihan. Rawahu Muslim. Jadi Nabi itu bukan menyebutkan darah, menyebutkan perbukaan tidak, tapi semua sebutkan. Yang punya kelebihan baju mungkin, ayo berikan kepada saudaranya yang tidak punya baju. Yang punya kelebihan kain penutup muka misalnya, ayo berikan kepada temannya yang perlu. Karena perjalanan jauh. Sampai sahabat itu menyebutkan ini yang punya kelebihan. Kami ini sampai tidak punya hak kelebihan, secukupnya saja. Cukup tidak boleh menyimpan lebih. Subhanallah. Teringat dulu ketika kami beberapa orang itu bersilaturahmi ke Sentul ke tempatnya Ustaz Ilham Arifin Ilham. Sampai disambut baik, orang yang datang semua babel itu diceluk oleh beliau. Dan tamu suruh makan semua, nanti yang bayarin. Dan kuda buahnya itu masih tawarkan bisa naik kuda. Betul. Bangun masjid berapa M. Jangan. Walaupun saya bukan majelis zikir, tentu saudara banyak kelebihan juga, banyak kelebihan. Insyaallah. Walaupun dikira tentu nek diajak sarang-sarang zikir bareng belum tentu hadir, tapi yang bersama itu masih banyak. Yang saya tahu beliau, masya Allah, menyuruhkan kepada murid-muridnya itu seperti itu untuk berkhidmat kepada tamu sampai sendal ditata. Sendal kita itu dorong sembarangan itu sampai isi, dihadapkan ke sana semua. Begitu kita mau keluar itu sandal itu dan arahnya itu ke sana semua. Dan ada yang jaga, ada yang nunggu. Sandalnya yang mana tadi Pak? Sandalnya mana? Pak. Di bedanya ujungnya nanti jalan sarinya sana itu jadi zaman ini sampai jalan itu nanti libur sini jam sekian, asar jam sekian mati semua datang. Tidak ada alasan kami itu untuk bertanya, itu semua datangnya. Dan saya ciptakan ini, ketika kami ini rombongan itu beda-beda Pak. Orang delok kaca ini, gak usah di bis itu suka. Gesing sak jodoh ribu, tidak seperti itu. Ya maksud saya, ini loh sampai sahabat ini, Rasulullah mengasuh supaya satu itu tadi memberikan satu kelebihan yang tidak ada pada saudaranya. Bisa jadi tidak punya kelebihan makanan diberikan sana, saya punya kelebihan kain saja. Artinya bukan. Kita perhatikan ya, sebetulnya yang datang ini adalah orang yang tahu. Yang mana irja ar-rajulun ala rafilatil tadi. Tiba-tiba ada orang. Kenapa Rasulullah SAW menghasut bahwa siapa yang
ada kendaraan lebih pinjamkan atau berikan. Padahal dia sudah berkendaraan. Maksud beliau itu, terus kemudian baru. Beliau kan tahu, sahabat betul ngerti. Kalau terus diingat teman-teman tengok oh bocah dulu. Biar orang yang datang ini tidak tersinggung kalau dia itu meminta makanan. Maka beliau yang siapa yang punya kendaraan lebih pinjamkan atau berikan ke yang lain. Terus baru yang kedua yang dibutuhkan oleh Rasulullah. Tidak ditanya jenengan apa? Tidak seperti itu. Jadi saya dalam hati. Terus siapa yang punya permakanan bekal? Ada bekal lebih. Bagian tidak punya, dan tidak punya itu tadi orang yang baru datang tadi. Seolah-olah beliau menawarkan semuanya, tetapi ditujukan untuk satu orang. Sampai bukan kurangan ini sampai Rasulullah SAW itu memberikan satu penawaran kepada sahabat itu pada saat itu kami itu tidak ada hak punya lebih kecuali secukupnya yang kami bawa dalam pesawat. Kecuali tidak ada. Kita kan pernah mau berangkat perang, kendaraan tidak ada, orang-orang miskin daftar. Itu tidak ada. Akhirnya Rasulullah ini aja Pak, bagi yang tidak berangkat ya sudahlah, urusilah keluargamu, urusi anakmu, ini kendaraannya tidak ada, tidak bisa berangkat. Itu kemudian balik, orang miskin balik, mau sudah sejarah, nanti sih. Tapi itu minat kami, nanti dalam ayat jadi meneteskan air mata. Padahal untuk perang. Kalau kita kan daftar buatan itu gini mus ribut gitu, jangan balik mau langsung perang. Alhamdulillah tak atau perang lagi. Lumayan. Berbeda kali. Bukan kartu piknik namanya kosong. Wah, kok iwakah turun lah. Ini perang nangis. Bisa jadi seperti itu. Jadi Rasulullah itu lembut menjaga muruannya, dijaga nama baiknya muslimin atau martabatnya muslimin ini dijaga oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai memberikan sesuatu nyinggung orang lain. Itu urusan itu, apalagi urusan-urusan yang besar. Tidak seperti itu, tidak seperti kita. Tidak seperti kita. Kalau langsung ngomong ini gue. Tidak seperti itu. Rasulullah SAW lemah lembut kepada seorang muslim, tapi bersifat keras kepada orang kafir. Jangan kebalik. Pada orang kafir mundur, orang muslim malah ikut. Karena masya Allah apa ya? Saya lebih lihat. Tidak saya sebutkan masjidnya, salah satu masjid jauh dari sini. Pilihan jadi namanya jadi imam masjid itu pilihan sih buatan dari ini, sih buatan dari kepilih itu, masya Allah. Jadi imam masjid kok pilihan itu, kalau perlu hadis kan jelas, anak orang pilihan itu, suka satu pilihan. Saya orang kata jadi imam gelo indah masjid, masya Allah pilihan ini jadi imam berjaya orang kita. Dan itu terjadi betul karena orang jamaah itu sing cerita. Saya menyangka itu betul karena teman saya. Pilihan imam ini, imam. Padahal dibuat imam tetap. Masya Allah. Sebetulnya sudah pindah masjid ya. Pindah masjid ini bekerja dalam gelo gitu teman-teman. Tapi ini dalam dia pindah masjid karena gelo orang dari imam itu wala gitu. Itu orang Ameriko, bukan Ameriki benernya. Apa kata zaman sakti ini kan entah sakti kan teman. Kenapa nih? Masa ditawari lah? Bina nih luar, hampir mereka pun zaman sakti ini pokoknya pun kamu pakai sakti di Jawa Timur lagi. Saat itu kantor, artinya kantor juga ini. Sekarang kan gitu, masya Allah.
hafal Quran, oke itu di Amerika berapa juta misalnya. Seandainya dikasih halal, tapi kalau niat kita seperti itu, ingat akhir naik dulu, mukalnya itu gini. Akhir naik dulu para keliling Indonesia. Ini dia. Ada orang hampir hafal Quran, kemudian bahasa Arab lancar. Foto Quran dua kita bahasa sekerjanya hafal Quran banyak. Profesor ini diajak masuk Islam dan mana? Padahal belajar Islam. Pasok Bali dia itu seorang dokter ahli spesialis saraf ya, kafir ya. Gara-gara dia mengoperasi saraf, dia masuk Islam karena bacaan Al-Quran, penenang saraf itu apa? Penenang pikiran itu apa? Praktekkan itu dengan baca Al-Quran, dia praktekkan. Belum dia masuk Islam, dia cari mana? Ada rasa ketenangan, dapat hidayah masuk Islam lewat akhir naik. Tapi pun hidayah itu mau terminggu Pak, pun berarti beruntung. Meskipun hari ini hidayah mencapai jodoh, bagaimana Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa memberikan iman kepada anaknya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa memberikan iman kepada bapaknya. Tapi kebalikannya Fir'aun yang seperti itu istrinya Salihah. Bagaimana juga Rasulullah SAW berharap pamannya bisa masuk Islam, tetapi apa kenyataan? Innaka la tahdi man ahbabta. Itu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang sangat mencintai. Pintar perkara gitu, tenang tuh dapat petunjuk kan, alhamdulillah. Makanya kita jadi orang-orang yang menginginkan seperti itu tidak bisa dan kita. Hadis yang keempat bawaan Sahli bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna imra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perempuan itu boleh menemui seorang laki-laki kalau ada keperluan, sekeperluannya saja. Perempuan jangan sampai gawe-gawe umuman. Dilemes-lemes nih omongan aja. Omongannya dilembek-lembekin aja. Mengikat nanti. Perempuan itu dari depan setan, dapat semua kabeh itu budaan. Diberdatin dengan membawa burdah dan apa kain mansujatin yang dianyam, kain dianyam, ditenun. Fakulan maka berkatalah si perempuan yang mendatangi Nabi tadi, nasajtuha biyadi, aku itu menenun kain tadi, burdah tadi, biyadi dengan tangan itu sendiri. Ya Rasulullah, ini kain ini saya tenun dengan tangan saya sendiri, tidak orang lain. Li'aksuwaka, untuk aku memakaikan kain tadi kepada engkau. Ini hasil karya saya ya Rasulullah, saya tenun sendiri, kain ini akan saya pakaikan kepada engkau, tak berikan kepada engkau, hadiahkan kepada engkau. Fa'akhudaha Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Maka beliau mengambil kain tadi, Nabi SAW mengambil kain tadi muhtajan dalam keadaan keperluan. Ada hajat beliau karena perlu ilaiha kepada kain tadi. Fakharaja ilaiha. Kemudian Nabi itu keluar ilaiha pada kami. Sahal bin Sa'ad tadi. Wa inna hadza sungguhnya kain tadi izaru, sebagai kain bawahnya Nabi. Jadi dibikin sarung, kain bawah izar itu sarung.
kain dari perempuan tadi dijadikan kain bawah oleh Rasulullah SAW, jadikan sarung. Faqala fulanun, maka ada seorang yang berkata, uksuniha ma'an sana, pakaikanlah kain tadi kepadaku. Ma'an sana, alangkah bagusnya kain tadi. Hanya kembali ke kain. Rasulullah, kok gitu kalau gini kok bagus banget nih kain tadi. Faqala, maka bersabda Nabi, oh ya. Fajalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam fil majlisi. Maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk pada tempat duduknya. Suma roja'an, kemudian beliau kembali. Fatawaha, maka beliau merapikan kain tadi. Kita bukan lempit, dilempit kain tadi, dicopot, tempat duduknya biar dilempit. Jangan lupa, nanti tinggal. Suma arsala, kemudian beliau mengutus biha dengan kain tadi ilaihi kepada si laki-laki tadi yang meminta tadi, si fulan tadi. Faqala lahul qaumu, maka kaum ini berkata kepada si fulan. Faqala, maka berkatalah kepada fulan. Siapa yang berkata? Kaum orang banyak, maksudnya sahabat. Sahabat itu ngomong kepada si fulan yang minta kain pada Nabi tadi. Ma'ahsanta labisa Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Tidaklah engkau itu berbagai labisa yang telah dipakainya kain tadi. Siapa yang makainya? Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan, dalam keadaan keperluan. Kamu itu tidak berkelakuan baik kepada beliau. Pakaian yang baru dipakai daripada beliau itu punya hajat, punya keperluan dipakai, kamu minta kain tadi gitu. Cuma saat itu kemudian kamu kok memintanya. Wa alimta anahu la yarudda sa'ilan, dan kamu tahu loh bahwasanya beliau itu tidak akan mengembalikan permintaan, tapi tidak ditolak. Kamu tahu Rasulullah itu kalau diminta tidak ditolak, pasti dikasihkan. Kamu mentolong minta kain yang dipakai oleh Nabi ini di loke, bahasanya di loke sahabat lain. Fakola, maka berkatalah yang meminta tadi, ini wallahi, ini sungguhnya aku wallahi, dia bersumpah. Jadi istilahnya di sini wawu yang menunjukkan untuk bersumpah. Bukan wawu kalimat dan, bukan. Demi Allah bahasanya. Jadi jadinya wallahi berarti sumpah. Sesungguhnya wallahi, sesungguhnya aku wallahi demi Allah. Masa al-tuhu li al-basara, tidaklah aku memintanya kain tadi untuk aku. Tidaklah memintanya kepada beliau kain tadi li'al basara, untuk saya pakai kain tadi. Bisa minta betul-betul, bukan untuk saya pakai sekarang. Innama sa'altuhu litakuna kafani. Sungguhnya tidak lain, aku memintanya kepada beliau itu untuk aku jadikan sebagai kain kafanku. Dia menyangka kain yang sudah bersentuhan dengan kulitnya beliau itu ada kebarukannya, tak sentuhkan dengan kulit itu nanti ketika saya menghadap kepada Allah. Fakanat, maka adalah wala Sahlun, berkata Sahlun ini rawi tadi Sahlun saat tadi fakanat kafanahu wawu muslim wawu bukhari, maka dijadikan kafan kain tadi dia. Ketika dia mati, orang tadi dikafani kain tadi. Yang meminta itu keinginannya seperti itu, barokah. Apa yang telah menyentuh kulitnya dia itu adalah jadi barokah. Maka bapak-bapak sekalian, di
perintah atau tidak apa yang dilakukan Rasulullah itu jadi sunat. Jadi sunat tentuan. Bagaimana beliau Rasulullah SAW Ibnu Umar ketika beliau berjalan sama Rasulullah, berhenti di situ, kencing di situ, sholatnya di situ, gitu ya. Ketika Rasulullah sudah melakukan perjalanan, ya tinggal di situ. Karena Rasulullah dulu berhenti di sini. Karena saya kencing di sini, karena Rasulullah dulu kencing di sini. Saya sholat di sini karena Rasulullah dulu sholat di sini. Ibadahnya kepada beliau itu sampai seperti itu sampai. Bukan hanya soal bagaimana siwakannya, bagaimana takbirnya, bagaimana wudhunya, bagaimana makannya, bagaimana tidurnya, sampai seperti itu. Bagaimana cara pakai sendal beliau, gitu. Semua itu menjadi sunnah. Bagaimana sisirannya, bagaimana cukurannya dan sebagainya. Penyelisihan kepada orang-orang kafir zaman dahulu. Misalnya kecuali potong kuku. Potong kuku orang-orang kafir, saya potong kuku saya ini kuku tidak begitu. Menyelisih orang kafir kan tidak. Karena ini potong kuku termasuk sunnah. Yang sunat di sana. Dan waktu bisa habis saja. Fakul kulina dan astagfirullah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.